2022 bagi kita semua. Mari kita menjalani tahun ini bersama pimpinan Tuhan Yesus Kristus tentunya. Kali ini saya ingin berbagi yang saya pelajari dari firman Tuhan di Matius. Saya lagi membaca Matius. Nah, di Matius itu ada banyak cerita tentang Yesus melakukan banyak mujizat. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya ada satu cerita tentang mama mertua saya. Mama mertua saya ini suka masak. Senang banget masak. Kalau disuruh masak kapan aja, mau gitu, gak pernah nolak. Nah, ada satu masakan yang saya suka, namanya klaper tart. Klaper tart buatan mama mertua saya itu enak banget. Nah, kalau saya tanya, "Ma, ini cara bikinnya gimana ya?" Nah, dia kasih tahu tuh. Dia kasih tahu bahan-bahannya apa gitu. Tapi kalau kita buat, hasilnya beda. Nggak seenak yang dibuat oleh si mama ini. Nah, saya tanya, "Ma, kenapa sih hasilnya nggak sama gitu?" Mama mertua saya bilang, "Kalau mau sama, ayo kita sama-sama bikin. Supaya nanti kamu tahu pada tahap seperti apa, baru bahan yang ini masuk. Nah, nanti pada tahap seperti apa lagi, baru tambahkan lagi bahan yang ini." Gitu. Jadi ada. Jadi kira-kira kalau warnanya itu nanti sudah seperti ini, masukin lagi yang bahan ini. Nanti kita tunggu lagi kalau udah seperti ini lagi warnanya, baru masukin lagi. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita harus ikuti. Kalau nggak sama, hasilnya beda. Nah, rahasianya di situ. Jadi ada tahap-tahapnya untuk bisa mendapatkan klaper tart yang sama dengan si buatan mama mertua ini. Saya kembali kepada firman Tuhan di Matius tadi. Di dalam Matius, saya ambil dari 4 cerita. Ada banyak cerita, tapi saya ambil yang 4. Nah, salah satu ceritanya itu tentang seorang yang menderita penyakit kusta. Si penyakit kusta itu datang bertemu dengan Yesus. Di tengah kerumunan orang banyak, dia berhasil bertemu dengan Yesus. Nah, waktu dia bertemu, saya coba membayangkan itu si penyakit kusta itu waktu dia bertatapan dengan Yesus, pasti dia sudah tahu sendiri. Ini Yesus ini orang yang penuh kuasa. Dia bisa menyembuhkan saya. Pasti begitu ada di hatinya. Nah, jadi ketika dia bertemu, dia bilang begini, "Tuan, kalau engkau mau, aku bisa sembuh." Dia tidak berkata, "Tuan, kalau engkau bisa." Karena dia tahu pasti bisa. Dia nggak meragukan lagi kuasa Yesus. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah Yesus ini mau atau tidak mau. Gitu tuh. Nah, Yesus berkata, "Aku mau." Nah, saat itu juga si penderita kustanya sembuh. Karena dia percaya kalau Yesus mau menyembuhkannya, ya pasti sembuh. Gitu ya. Nah, kemudian saya masuk lagi ke cerita yang kedua ini yang saya mau bagikan. Yang kedua ada lagi perempuan yang menderita pendarahan. Di situ dikatakan perempuan ini sudah bertahun-tahun menderita pendarahan. Nah, sekali waktu ada Yesus katanya melewati tempat dia percaya nih, ini Yesus punya kuasa yang luar biasa. Kalau aku berhasil aja menyentuh dia, sekalipun ujung jumbai jubahnya yang aku sentuh, aku pasti sembuh. Itu percayanya si perempuan yang sakit pendarahan tadi. Makanya dia berusaha sekuat tenaganya. Di dalam kelemahannya dia datang sekuat tenaga. Nah, dia berhasil menjamah ujung jumbai jubah Yesus. Dia tidak bisa berhasil menyentuh Yesus. Di situ dikatakan dia hanya berhasil menyentuh ujung jumbai jubahnya. Karena dia percaya begitu, sembuh juga saat itu juga si perempuan yang menderita pendarahan ini. Jadi dalam kondisi yang berbeda, dengan kepercayaan yang berbeda, itu juga
mereka mengalami mujizat Yesus. Nah, ada lagi cerita yang lain. Di situ dikatakan ada seorang perwira di Kapernaum. Nah, perwira ini mempunyai anak buahnya itu, hambanya katanya sedang sakit di rumah. Dia datang bertemu dengan Yesus. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia berkata bahwa hambanya itu katanya sakit di rumah. Kata Yesus, ya nanti aku datang. Tapi si perwira mengatakan, oh jangan, gak perlu datang. Gak layak Tuhan, katanya, gak layak kau datang ke rumahku. Cukup katakan saja. Satu kata aja keluar, katanya, engkau katakan, itu hambaku akan sembuh. Yesus berkata, nih luar biasa imannya. Kata Yesus, jadilah kepadamu sesuai yang kau percaya. Karena dia percaya, perkataan Yesus aja yang keluar dari mulut Yesus itu menyembuhkan, gak perlu datang. Benar. Saat itu juga hambanya itu di rumah sembuh. Jadi Yesus belum melihat. Yesus tidak datang menemui hamba yang sakit, tapi dia hanya mengucapkan saja di tempat yang berbeda dan kesembuhan terjadi. Ada lagi cerita yang keempat. Di sini kepala rumah ibadat itu anaknya katanya sudah meninggal di rumah. Dia datang juga kepada Yesus. Nah, ini beda dengan si perwira yang tadi, perwira Kapernaum. Tuhan Yesus katanya, Yesus nggak perlu datang. Nah, kalau si kepala rumah ibadat, dia berkata, datanglah, katanya, datang, tolong datang ke rumahku. Kalau engkau tumpang tangan kepada anakku, anakku pasti sembuh. Anakku pasti hidup, katanya, karena anaknya sudah meninggal. Nah, benar, Yesus datang. Ketika Yesus datang, Yesus tumpang tangan, dan anaknya itu hidup kembali. Dari 4 cerita ini semuanya berbeda. Kepercayaan mereka tentang Yesus itu berbeda. Cara mereka mendapatkan mujizat itu berbeda. Tergantung dari bagaimana mereka percaya kepada Yesus. Tapi tetap kuasa Yesus itu menjamah mereka. Apa yang mereka percayai tentang Yesus, itu yang terjadi. Kalau tadi mama mertua saya membuat kelapar tart, itu saya harus mengikuti tahap-tahapnya untuk bisa menikmati kelapar tart yang seperti mama saya buat. Tapi untuk mengalami mujizat Yesus, ini berbeda. Tuhan Yesus itu kuasa yang diberikannya tidak tergantung oleh patokan-patokan tertentu. Tidak terbatas oleh satu kondisi tertentu, tapi sesuai dengan apa yang kita percaya. Nah, ini suatu kekuatan buat saya. Saya tidak harus mengikuti satu aturan tertentu untuk saya menerima kuasa Yesus. Tapi bagaimana saya mempercayai Yesus, itu kuasanya akan saya dapatkan. Itu fleksibel, tergantung dengan bagaimana saya percaya kepada Yesus. Nah, ada hal yang saya mau bagikan kepada yang menonton video ini. Saya itu percaya, dulu ini ibu kandung saya, ibu saya itu selalu berkata, segala sesuatu yang dipersiapkan pasti hasilnya akan lebih baik dari yang tidak dipersiapkan. Jadi segala sesuatu itu kita harus persiapkan dulu, katanya, supaya hasilnya lebih baik. Nah, gitu ya. Nah, dari pengertian itu, saya itu kan berpikir, saya itu pengen apa, saya itu mau jadi apa, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saya pengen apa gitu. Nah, lewat firman Tuhan yang tadi seperti saya ceritakan sebelumnya, itu Tuhan sangat menghargai apa yang kita percayai tentang Dia. Nah, saya percaya kalau saya berdoa dari saat ini untuk keinginan saya di misalkan 3 tahun yang akan datang, itu saya doain dari sekarang. Tuhan, saya mau nanti 3 tahun lagi, misalnya 3 tahun lagi, saya mau terjadi seperti ini buat saya. Saya ingin seperti ini Tuhan. Nanti kalau saya umur sekian, saya ingin seperti ini Tuhan. Nah, itu saya menyebutnya investasi doa.
Nah, investasi doa saya itu jadi saya berdoa sekarang, hasilnya nanti beberapa tahun ke depan. Jadi saya punya beberapa investasi doa dan itu selalu saya lakukan, apa yang saya mau saya lakukan. Itu makanya saya itu membuat planning ke depan. Saya membuat apa yang saya mau untuk beberapa tahun ke depan. Nah, itulah yang saya sebut investasi doa. Kalau saya doakan dari sekarang, pasti Tuhan jawab di kemudian hari. Dan benar, saya mengalami dan saya menikmati hasil dari investasi doa saya terus menerus. Karena apa? Karena saya percaya kalau saya memberikan investasi doa saya terus menerus kepada Tuhan, pada waktunya nanti Tuhan pasti kabulkan. Dan itu dan itu terjadi. Dan sampai saat ini saya selalu menikmati hasil dari investasi doa saya. Karena apa? Karena saya percaya lewat investasi doa saya, Tuhan pasti menjawab doa saya. Nah, lewat video saya ini saya ingin berbagi dengan semua yang menonton. Mari kita beriman kepada Tuhan seperti apa yang kita percaya, supaya kita mengalami kuasanya dalam hidup kita. Seperti yang tadi 4 cerita tadi, penderita kusta berkata, kalau engkau mau, dan dia mengalami kesembuhan. Si perempuan yang pendarahan dia berkata, kalau ku jamah saja, dan dia jamah, dia sembuh. Dan si perwira dari Kapernaum tadi berkata, cukup perkatakan saja, hambaku akan sembuh. Dan si kepala rumah ibadat berkata, datanglah ke rumahku, tumpang tangan kepada anakku. Dia percaya seperti itu dan dia mengalami juga mujizat Tuhan. Mari di 2022 ini, bagaimana kita percaya kuasa Yesus itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmatinya untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.